Jakarta tak pernah benar-benar berhenti. Sejak matahari terbit, ribuan kendaraan mulai memenuhi jalanan. Gedung-gedung tinggi terus menjulang, aktivitas masyarakat berlangsung silih berganti. Sementara pembangunan kota terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Namun, di balik wajah modern ibu kota, terdapat persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Suhu udara terasa lebih panas dibanding beberapa tahun lalu. Pepohonan semakin berkurang, ruang terbuka hijau semakin terbatas. Sementara polusi udara menjadi bagian dari keseharian warga Jakarta. Bagi sebagian masyarakat, kondisi tersebut perlahan mengubah cara mereka menjalani aktivitas. Banyak orang mulai mencari tempat yang mampu memberikan ketenangan, udara yang lebih segar, dan ruang untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Di tengah kondisi itulah, ruang terbuka hijau menjadi sesuatu yang semakin berharga, tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi ruang bernapas bagi masyarakat perkotaan. Di tengah padatnya kawasan Jakarta Selatan, terdapat sebuah ruang terbuka hijau yang menjadi tujuan ribuan warga setiap harinya. Tebet Eco Park hadir sebagai salah satu taman kota yang dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan alam melalui konsep Connecting People with Nature. Di kawasan seluas lebih dari 7 hektar ini, pengunjung dapat menikmati pepohonan yang rindang, jalur pejalan kaki yang nyaman, serta area bermain anak, hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan. Memasuki kawasan taman, suasana kota perlahan berubah. Deru kendaraan mulai tergantikan oleh suara burung, gemeresik dedaunan, dan tawa anak-anak yang bermain. Beberapa pengunjung berjalan santai mengelilingi taman. Sebagian lainnya memilih duduk menikmati udara pagi bersama keluarga atau teman. Bagi banyak orang, Tebet Eco Park bukan sekedar taman kota, tempat ini menjadi ruang untuk melepas penat, berolahraga, berkumpul, hingga sekedar menikmati suasana alam yang semakin sulit ditemukan di perkembangan kota. Ke mall itu kan ada biaya yang mesti dikeluarin, walaupun bisa santai di sana. Orang punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya ke mall atau ke ini. Kalau di sini saya pilih kenapa lebih rileks ya. Fasilitas kayak misalnya tempat duduk atau apa, dan kondisi sekarang kan lebih sepi. Itu lebih nyaman bagi orang yang bagi saya terutama ya, tidak mengeneralisir ke yang lain. Lebih rileks bagi saya, apalagi saya lebih suka dengan ketenangan, mungkin karena usia kali ya. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda ketika datang ke Tebet Eco Park. Ada yang ingin berolahraga sebelum memulai aktivitas, ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, ada pula yang datang hanya untuk duduk menikmati suasana yang lebih tenang dibanding keramaian kota. Di bawah rindangnya pepohonan, masyarakat menemukan sesuatu yang seringkali terlupakan dalam kehidupan perkotaan, yaitu kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat. Hijau sendiri udah mengindikasikan kesejukan, ketenangan. Udah gitu kan kalau siang itu kan oksigennya juga sangat bikin nyaman ya, dibanding kalau misalnya di tengah kota ya. Terus atau mungkin kalau di mall itu memang kecenderungannya orang harus ada dana paling enggak, atau minum dengan nilai sekian. Kalau ini bawa minuman dari rumah, mau santai di tempat duduk yang ini dengan sendiri tanpa terganggu, itu lebih bisa dinikmati sendiri. Ruang terbuka hijau seperti Tebet Eco Park memberikan manfaat yang tidak selalu terlihat secara langsung. Selain menghadirkan udara yang lebih sejuk, keberadaan pepohonan juga membantu menyerap polusi, menurunkan suhu udara, dan menciptakan ruang publik yang dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang.
Melalui pengalaman para pengunjung, terlihat bahwa taman bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi ruang solusi yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu tempat yang sama. Di balik suasana yang nyaman dan asri, Tebet Eco Park juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Berbagai jenis vegetasi ditanam untuk membantu meningkatkan kualitas udara dan menciptakan ekosistem yang lebih baik. Area vegetasi di sekitar sungai serta kawasan lahan basah membantu menyerap air hujan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan taman. Selain fungsi ekologis, Tebet Eco Park juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Berbagai komunitas memanfaatkan taman ini untuk melakukan kegiatan olahraga, edukasi lingkungan, hingga aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai usia. Keberadaan ruang terbuka hijau seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari banyaknya gedung atau jalan raya, tetapi juga kemampuan kota menyediakan ruang yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Menjelang sore, jumlah pengunjung di Tebet Eco Park justru semakin bertambah. Anak-anak bermain di area terbuka, keluarga berkumpul di atas hamparan rumput, sementara para pekerja memanfaatkan waktu setelah pulang kantor untuk berjalan santai mengelilingi taman. Keramaian tersebut menunjukkan satu hal: di tengah padatnya pembangunan kota, masyarakat tetap membutuhkan ruang hijau sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberadaan Tebet Eco Park menjadi pengingat bahwa ruang terbuka hijau bukan sekedar pelengkap pembangunan kota. Taman seperti ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat interaksi sosial, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat dari kesibukan perkotaan. Harapan akan hadirnya lebih banyak ruang hijau di berbagai sudut Jakarta menjadi harapan bersama, sebab kota yang baik bukan hanya kota yang terus berkembang, tetapi juga kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Di tengah perubahan iklim, meningkatnya suhu udara, dan semakin terbatasnya ruang terbuka hijau, Tebet Eco Park memberikan gambaran bahwa hubungan manusia dengan alam masih dapat terjaga di tengah kehidupan modern. Di tengah kota yang terus tumbuh dan bergerak semakin cepat, Tebet Eco Park mengingatkan bahwa manusia tetap membutuhkan ruang untuk bernafas, beristirahat, dan kembali dekat dengan alam. Karena ruang hijau bukan sekedar pelengkap kota, melainkan kebutuhan bagi kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.